Anak muda bro, anak muda bro. Wah, sampai sudah ya, cukup. Nanti kita hak cipta ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bro. Gimana? Cakep gak ini? Masih dapat perawan nggak? Kalau masih dapat perawan, mending perawan ya daripada randa ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya tanpa tag dan ngaling-ngaling, berantas semua, bukan anonim, hajar. PP hari ini ya, bukan PP akan saya bahas lagi ya. Cari demand yang kuat supaya nanti komunitas PP banyak, makin orang FOMO ya, nanti kita perjuangkan bareng-bareng. Ya gimana kalau kita nggak ada perjuangan di PP mau RP1, ya nggak bisa begitu. Berjuang kita full bareng-bareng, teman-teman kita ajak, saudara-saudara kita bikin PP kuat, demandnya komunitas kuat, maka Rp1 ngaceng itu akan mudah. Jadi kita perjuangkan, nggak diperjuangkan. Mas Bro aja capek tiap hari bikin video PP, perjuangkan PP supaya nanti kita cuan semua. Menurut saya ini Bris juga udah pada mulai saya injek-injek ya. Bercanda. Saya hajar semua biar masuk ke PP ya. Saya kasih koin-koin yang bagus lah. Ngapain koin yang ada sell kontrak itu, yang mana proyeknya nipu-nipu kentut mulu. Ya kita masuk PP yang market cap-nya mungkin akan lebih besar daripada yang koin-koin yang lain. Yang lain kan market cap-nya kendor semua. Kalau PP kan saya bilang bagus. Ini berisik amat sebentar ya. Ini kipas saya berisik nih. Oke udah. Santai aja, slow lah, ngadal aja ngadal. Ya, buntungan ngapain pakai gaya-gaya bahasa-bahasa yang berkutak kan. Tata bahasa yang tinggi nggak ngerti. Kalau saya tipu ya, saya nggak akan tipu. Turun Mas Bro, waduh mantep, serok, ngapain turun? Ini saya bahas PP supaya komunitasnya kuat, banyak, holdernya banyak. Itu pun dibantu dengan Trump, BlackRock. Nah ini market cap-nya aja bertahan di 9, ini turun gini nih, serok nggak apa-apa. Targetnya untuk tahun ini, akhir tahun, Alpine PTC aja belum. Ya sabar, bergiliran. Kalau koin yang awal-awal naik dulu ya PTC, nanti ETH baru akan keseret meme coin. Nah, tapi kalau meme coin itu terakhiran, tapi naiknya itu edan-edanan. Kok gitu Mas Bro? Ya dana-dana dari cuan di Bitcoin, ETH, di koin-koin lain nanti akan masuk ke PP semua. Kok bisa? Aduh, Anda kalau dikasih tahu kepret juga loh. Gua masuk yang dikepret, bukan lo ya. Canda. Ini kan tanda-tandanya sudah kelihatan. Kalau tanda-tanda itu kan ibaratnya gini ya, gampang sebetulnya bisa kita ulas ya. Kripto itu kan tumbang-tumbangan uang gini. Nah, sedangkan ini yang numpang-numpang uang itu masih dikit, enggak sebanyak kayak Shiba. Kalau Shiba yang sangkut udah mumet tuh, udah banyak itu. JRO sangkut. Kenceng-kenceng ya, enggak enak saya. Jadi masuk Shiba ya masih tetap akan naik. Tapi kan sudah nggak kenceng kayak 7 juta persen kayak dulu. Mimpi market cap-nya udah besar, yang cuan udah banyak, udah cuan dari Shiba kayak saya, jauh-jauh dari Shiba udah cuan, ngapain masukin lagi, mau genjut. Kalau masuk ibaratnya masuk ke Shiba itu Anda akan ngasih well yang sangkut, jadi dia jadi nggak kejemput. Kalau masuk ke Bris lagi PP kan kita masih bareng-bareng ngambil harga bawah, market cap-nya masih kecil, nanti cuan kan di situ. Kenapa saat jagokan PP? Aduh, masih tanya lagi. Lo yang tanya Mas Bro, goblok lo ya Mas Bro. Nggak apa-apa, gua sendiri. Gini, SN Indo itu kan coba si Jepris. Ada di toko kripto nggak ada, macet di situ, udah selesai, udah di-cut karena udah rekam jejaknya udah jelek. Akan tetapi PP ini ketika masuk di Indodax langsung TKO, peluang, rekening go, semua akan dikerata habis di SN Indo, otomatis harganya akan terbang. Kalau ini turun ya waktunya kita masuk, dan penurunan ini enggak, aduh betul-betul enggak apa ya, nggak ngotak gitu loh. Saya nunggu di bawah pun nggak bisa, sampai di bawah 8 triliun nggak bisa, masih di atas 8 triliun aja paling ngicil dikit ceng lagi, cang. Karena apa? Ini udah banyak yang nyiapkan dana-dana well dari
eh, apa namanya BTC, dari ETH, BNB itu well-wellnya kelas kakap semua udah disiapkan untuk nembak PP. Saya tahu itu. PP mau diangkat sekarang Rp1 bahkan Rp5 bisa aja, gak ada nggak bisa. PT saja yang sudah tinggi aja ngaceng tinggi banget, apalagi cuma geser 1-0 kecil. Tapi mereka nggak mau lakukan. Ya kalau mereka langsung jepret masukkan dana semua, otomatis order sell yang di atas itu langsung kejemput, mereka benjut, kita yang cuan. Kita kan langsung Rp1 besok langsung TP. Maunya bareng-bareng nanti ke atas, pelan-pelan merangkak. Yang nanti yang siapa Mas Bro yang akan ditikam? Solana, Holder Shiba, Holder Bong, Holder Breeze. Kenapa dia ditikung? Lihat, nanti dia masuknya kalau udah Rp1. Kalau kita kan udah masuk awal. Nanti kan mereka tinggalkan itu koin. Waduh, PP terbang tinggi. Koin saya jebut begini ya. Lari aja pindah ke PP. Nanti akan seperti itu. Taruhan nih. Kok bisa gitu? Yang kita udah kebaca, orang kita otaknya kok. Kalau ada barang tinggi, jual kebo, jual mardiah, utang pinjol sana sini masuk, nggak taunya dibanting. Udah kebiasaan sabut. Tapi ketika harga lagi turun lembek begini, lembek nih, Anda nggak masuk. Itulah memang yang namanya sudah diracuni dengan meme coin kayak gitu ya. Jadi otak jadi doktrin dengan RP1, Binance jutawan berangkas oleh anjlok dari dulu. Saya nungguin PP2K aja sampai zaman apa Bahola sampai sekarang zaman modern kayak gini, boro-boro RP1 Binance aja nggak masuk, ngeselin nggak? Ya kesel lah, masa kita ditipu nggak kesel? Ya kalau Breeze nipu, kalau PP masih nipu gimana? Kemarin aja market capnya 35 triliun, coba sekarang udah 8 triliun, apakah nggak loncat 3 kali lipat? Teman kita aja masuk 15 juta, katanya 25 juta udah dapat 25 juta aja masuk, lumayan dapat 35 juta, 10 juta dia punya cuan, pantongin kan enggak. Apakah enggak enak cari randa 10 juta? Cukup lah untuk di 5 hari, randa 5 sekalian. Canda, nanti ngeledek lagi. Ya maaf loh, saya enggak ngeledek masalah perandaan ya. Kalau ada yang cakep sih enggak apa-apa. Mau lo. Aduh, Bapak tuh. Udah amat lah, sama males saya ditanya sekarang. Capek ya, ada tedit mau ngelingshot mau apa suara ya. Yang penting yang ngelingshotnya dibuang, cari yang bagusnya aja yang diambil ya. Waduh, kok kau masih ini aja sih, market capnya masih di atas 8 triliun nggak turun-turun, heran ini. Ini sekelas Trump masuk loh. Trump itu bukan mantan RT ataupun lurah, udah saya bilang bolak-balik. Mantan apa Mas Bro? Enggak, masa Trump nggak kenal sih? Kalau Glingsor kenal nggak? Glingsor kenal Mas Bro. Apaan Glingsor? Itu yang suka nge-shot SRP. Oh, payah itu. Nendang SRP juga nge-shot ya. Kelakuan ya. Lihat perempuan sama uang hijau. Ya wajar lah Mas Bro juga hijau. Ini masih bertahan. Ya gini nih lagi sideways. Dan ini yang asik ngikuti PTC. PTC terbang nggak? Nanti bull market. Yang terbang duluan ya PTC. Yang lain ngungsrep. PTC terbang nggak? Terbang. PTC terbang, PP ngikut PTC nggak? Ngikut. Turun ngikut nggak? PP dikit. Kalau PTC hancur dikit. Kenapa dikit? Dibelikan PP. Oh, mantap. Ya. PTC ngaceng nggak? Ngaceng. Ikut ngaceng nggak PP? Pasti, karena PTC sama PP seiring berdua ini. Nanti sebentar lagi ada ETPP. Ngibul dikit ya, bercanda. Lah akhirnya yang akan terbang duluan siapa nanti? PTC. PP ngikut PTC nggak? Ngikut PTC. Artinya apa? PP terbang nggak? Pasti terbang. Yaitu PP terbang, PTC terbang, PP terbang. Mantap kan? Gitu cara kita menganalisa kripto. Yang pemula ini serius ya, untuk pemula hati-hati. Jangan mudah percaya sama setan. Ya. Itu koin micin tahun 2021, tahun 2013 sampai sekarang tahun 2024, udah 11 tahun ya, 11 tahun ya, ya betul, 11 tahun lebih ya. Itu mana ada yang sukses kecuali Shiba sama Dogecoin. Itu Shiba itu karena memang Satoshi Kusama yang masih anonim, itu kan nama samaran. Itu getol ya, komunitasnya kuat. Kalau ada yang TP dari luar komunitas Shiba,
dia itu serok, pertahankan harga, holdernya kuat, dan di media-media di sebar ya, dikasih tahu bahwa ini koin yang akan berpotensi, didukung dengan Elon, Vitalik, dibuahkan pula besar-besaran sama Vitalik. Itu terbang ke atas, tapi mereka orang cerdas pinter, ada sasaran juga dia, Well sama Well berantem, beradu lah ya. Waduh, Shiba akan diangkat nih sama Elon Vitalik ini, sampai mengatakan 140 perak. Saya sampai keluar-keluar sama kakak adik saudara Shiba ini mau hebat ini, sampai 140 rupiah 1 sen katanya. Masuk aja masuk, nggak taunya masuk Robinhood, naiknya cuma 30% tuh hitungan 2 jam tuh. Saya sempat scalpingan di situ, pasang leverage tinggi karena dulu itu Dogecoin masuk Robinhood itu, waktu masuk Robinhood itu kan jutaan persen orang kaya ketika masuk Robinhood itu. Ya ini Shiba kok, walah beritanya itu udah ada hampir 5 bulan atau setahun ya kali ya mau masuk Robinhood. Ya saya siap-siap pasang ini leverage tinggi nih. Iya betul, ngaceng lumayan dapat ya. Wah, habis itu karena kita serakah udah dapat gede ya, saya ambil lagi, wah ini pasang lagi nih. Nggak taunya dibanting cuma naik 30%. Loh, kacau, mampus gue. Kok 0, saya koinnya banyak nih, tinggal 0, ini. Ya Anda masuknya ini lepret dibanting ke bawah, terjungkal Anda. Oh, lah dari situ saya kapok. Suan gede. Hancur di Shiba, main lepret. Tobat sama mending ngepet daripada main lepret. Ya kalau kita main spot kan, kita umpamanya kok harga turun, nominalnya aja yang berkurang, tapi koinnya tetap, walaupun kita nyawang koinnya kan mending ada yang disawang. Nah ini udah uangnya nggak ada, koinnya hilang pula, sudah jatuh ketimpa tangga. Kalau ketimpa Anda sih itu yang dicari ya. Ini pokoknya kelihatan sekali ini PP akan berpotensi, saya nggak bohong. Kalau kita lihat dari market capnya yang gede ini, peredaran suplai udah beredar semua. Kalau yang lain kan beredar ke bagaimana? Kalau yang lain itu kan 50% peredaran suplai mau diedarkan pun susahnya minta ampun. Ini langsung 100% beredar. Kalau lihat audit certik juga malam udah saya jelaskan ya, kesehatan koinnya bagus. Koin itu ada yang penyakitan bro, kayak Terra Luna itu kan penyakitan. Juga finansial dari debtnya, tata kelolanya bagus, ada 90% lebih, berarti ini dikelola. Di sana itu disampaikan dikelola ya, nggak ditinggal-tinggal sama debtnya, dikelola, maksudnya betul-betul dikelola ya. Umpamanya dipromokan di mana-mana antara Well sama Well, masuk ini dia promosinya secara pribadi, saya nggak maling kok, bagus pokoknya, masuk sini top, market top ke depan. Itu dengan strategi catur main game, beda-beda strateginya. Ada yang strategi ngibul kayak Breeze dengan project ini project itu tapi kentut ya. Kalau ini nggak pakai kuar-kuar, tapi tiba-tiba Trump masuk, dia nyusup ke Trump kan, jos itu strategi yang canggih kayak AIU. Oh, pertama dari ketahanan finansial, berarti ketahanan finansial itu debtnya kaya, nggak kere nih kaya, ketahanan finansialnya kaya. Sekarang gini, seorang Trump kok mau masuk koin-koin yang debtnya kere, ya nggak mau, akan kegarung dia. Paling nggak cari yang debtnya kaya, itu memang benar. Makanya ETF support kan, mana ada ETF support dari Pringapa bikin ETF support. Paling nggak kan orang-orang kelas dunia seperti BlackRock, Fidelity, Grayscale itu ya. Nggak mungkin Pak RT bikin ETF spot, uangnya dari Hongkong, makan aja susah. Bercanda ya. Katsu ya, nggak apa-apa. Ini ternyata saya nongol gini banyak yang seneng ya, padahal saya syukur aslinya ya. Kok gitu mas bro, takut pajak kesengsem. Wah sombongnya. Istri aja scam ya. Kelakuan katanya, kata Bang Santoso, kelakuannya aja begitu gimana nggak scam. Itu nggak, Anda nggak tahu, itu ada urusan yang sangat mendasar, bukan itu ya. Kalau masalah cekakak-cekik gini malah istri seneng, sakit gigi aja bisa sembuh. Harus sekarang ya cekakak-cekik sendiri di rumah kayak orang gila. Yang penting kan nggak gila beneran. Yang gila beneran tuh yang gila micin tuh, habis tuh uangnya mencret. Masa ya belinya koin Breeze sama Baby Doge
sampai ratusan juta. Baby Doge itu beli 50.000 dasar boleh-boleh aja, barangkali nanti kejatuhan bulan di tahun 2025 jadi Elon butek pikiran ya, lagi kesasar, tiba-tiba Teslanya dijual untuk beli koin Baby Doge, lah itu baru Baby Doge 10 rupiah. Itu bisa. Kadang-kali ada momen kayak gitu kan, kita nggak ngerti, makanya belinya 50.000 aja udah dapat miliaran koin, mau apa ngapain banyak-banyak. Wow, ini saya sambil lihat PP ya, aduh bener-bener si PP ini betul-betul well, ketika turun ngambil dikit, makanya naik turun, begitu turun dikit langsung loncat, turun dikit langsung loncat, itu well akumulasi bro. Kalau well itu ngambil semua sekali gelontorkan dananya langsung ngajeng 1 rupiah, kita TP, mereka rugi nggak mau. Dan dia akan mendapatkan, kalau yang namanya instant order masukkan semua itu kan order yang di atas itu akan terjemput semua, dia rugi, dia nggak akan dapat harga yang bagus. Tapi ketika turun ambil cicil, turun ambil cicil, itu harganya akan stabil di situ. Ketika turun dia ambil kan naik dikit, ada yang TP lagi yang main scalpingan, turun lagi dia ambil lagi, dia ambil kan naik scalpingan, jual lagi, akan begitu akhirnya akumulasi dapat harga banyak si well. Tapi kalau langsung masuk gelontoran ke atas, langsung yang order harga mahal kejemput di atas, well akan rugi, karena well juga mau cari untung. Karena ini walaupun harganya belum 1 rupiah, itu banyak yang sudah pasang sell order di atas 1 rupiah, udah ada. Mereka yang orang pekerja yang nggak mikirin scalpingan atau jangka pendek ataupun swing, mereka kan untuk long invest jangka panjang bertahun-tahun, yang penting koinnya bagus gitu mamanya ya. Dia kan udah beli jebret masuk, dia sudah order sell, saya jual lah harga 1 rupiah, itu nanti secara otomatis akan terjual di saat harga menyentuh 1 rupiah, tiba-tiba kaya. Itu di situ. Ini banyak juga yang tanya scalpingan, sekalian di sini saya kasih tahu biar nggak tanya-tanya lagi. Scalping itu begini bro, trading itu hati-hati, itu nggak mudah, nggak gampang ya. Yang enak sebetulnya yang sate swing ya. Jadi banyak nanya koin apa mas untuk scalping. Scalping itu pertama yang kebanyakan di BTC yang demandnya kuat dan cari market yang rame. Kalau market L-Bank itu sepi, Anda itu order sell, mau jual maksudnya, ya nggak laku-laku, nggak ada yang beli. Tapi ketika Anda masuk Binance ataupun KuCoin, saya rasakan sendiri, ketika saya jual itu hitungan detik, bahkan ya 1 menit nggak ada lah ya, itu udah langsung terjual karena demandnya yang membeli banyak. Perdagangannya muter-muter ramai terus. Begitu ada yang jual, dia langsung ada yang beli. Kalau market kecil, kita udah pasang jualan ya, itu nggak ada yang beli karena market sepi, makanya harganya berbeda-beda. Itu kalau masalah itu ya, kalau masalah untuk pilihan koin itu tergantung momen. Yang lagi rame kok BTC, ETH nggak bisa. Koin apa ini yang bisa di trading kan yang bagus? Nggak ada, itu namanya pemula, masih bodoh ya. Trading itu di market cap yang gede. Kalau mau cari di Indonesia, lihat yang market capnya itu udah B triliun, jangan yang MM, berarti itu lagi sepi, itu udah jelas ya. Juga money manajemennya diatur, uang itu dibagi 6, taruhlah 12 juta, Anda masuk jebret 2 juta dulu, nggak boleh langsung all in, market kan naik turun, kok turun ini, Anda masuk lagi, yang pertama masuk 2 juta berarti masuk di 4 juta ya, 4 juta masih salah analisa, turun, hantam lagi di bawah 8 juta. Nah, ketika nanti kan nggak turun terus, ketika nanti di bawah sudah banyak, Anda udah masuk 2 juta, 4 juta, 8 juta, habislah uang ya. Kok naik dikit ceng, langsung sikat keluar dari market. Artinya apa? Berarti yang kerugian di atas sudah ketutup, yang di bawah itu yang main scalping. Paham ya? Masa kayak gitu nggak paham, bikin anak aja bisa. Dan Anda harus siap rugi, siap cut loss, karena seorang trader itu nggak akan mikir harga atas harga bawah, yang penting analisa tepat biar harganya BTC 1M, ada berita bahkan dia yakin betul bahwa nanti BTC akan segera 1M lebih, dia maka akan masuk untuk trading ya, jebret dengan leverage tinggi, analisa pas, dia nggak mikirin harga hancur mau naik turun mau harga berapa, itu dia nggak peduli. Kalau seorang trader yang penting dia analisanya pas ya. Ngapain dia walaupun harga murah, kalau mau jatuh dia nggak akan mau masuk. Dan momennya itu seorang trader yang kelas dunia pun kalau nggak ada momen, ini kan lagi data lagi rata gini, nggak akan masuk, nunggu momen-momen juga. Kalau sekarang momennya yang bagus trading ada di saham ya saham,
yang ada di Nasdaq. Maksudnya kalau yang lagi bagus di emas ya di emas, momen kripto Alping BTC di kripto yang bagus ya mereka akan berpindah, yang tukang main scalper itu pindah ke kripto gitu. Mereka siluman pindah-pindah ya, belajar pelan-pelan. Masuk tombol gabung Mas Bro cuma Rp4.000 itu bisa diperpanjang atau enggak, itu sebulan cuma 4.000 itu pun masuk YouTube, supaya channel ini disebarkan luas lagi sama YouTube, banyak orang terselamatkan, orang-orang baru masuk saya itu. Karena kalau saya didesak sama YouTube untuk pakai action bayar mahal, buat apa, kita gotong royong. Saya di sini juga gotong royong, nggak pakai endos-endosan, kita selamatkan orang-orang kita yang pemulihan belum tahu kripto maksudnya ya. Itu masalah trading, one paper udah saya sampaikan semua, juga udah lihat langsung kegantengan saya. Waduh sombongnya, padahal saya malu dengan wajah pas-pasan seperti ini. Yang lain kan cakep-cakep berdasi, saya orang Tegal kampungan masa mau munculkan muka, tapi karena males ngedit inilah hajar aja ya. Tadi sore habis bisa ngantuk banget, habis sholat bisa tidur, bangun-bangun jam 2 langsung aja ngonten untuk besok pagi ya. Saya rasa cukup ya, yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang ya. Jangan ikuti saya, masalah rantai itu hanya canda, itu hanya untuk meramaikan channel aja, itu asli hanya acting aja. Enggak, saya enggak seperti itu. Tapi kalau ada yang cantik saya hajar, rugi dong kalau enggak ya. Itu lagi ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Mampir ke gabung tombol gabung YouTube maksudnya, karena banyak video-video yang gemblong di situ, nggak mungkin saya expose keluar. Untuk khusus yang ada di tombol gabung itu komunitas saja, dan untuk live streaming juga di situ, masuk saja. Untuk Telegram bisa berkutakan bebas di situ, banyak senior juga dari backing dari aparat, banyak dari polisian, ada macam-macam pokoknya ya. Banyak di situ, dari pokoknya banyak sekali. Salam yang bertugas di Balikpapan buat Pak Nur ya, untuk pengamanan proyek komandannya di sana. Selamat. Juga ada yang di Tanjung Priok, saya sampaikan selamat juga dari PSHT ya. Salam persaudaraan semua teman-teman kita, saudara-saudara kita, sukses semua, saling dukung-mendukung, bahu-membahu, kompak. Oke, terima kasih, thank you ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.